Terima Baik, kasih. saya jawab. Ini yang ingin saya jawab. Ini sudah pernah saya jawab dan bahkan saya kemarin pernah sempat mau membuat karya ilmiah terkait tentang kata apologet ini. Pertama, tolong bedakan bahasa itu tidak punya agama, tetapi bahasa agama itu ada. Coba cerna diksi saya. Bahasa itu tidak beragama, tapi bahasa agama itu ada. Interpretasi sebuah bahasa dari agama tertentu itu harus ada landasannya. Ya, kata apologia itu bukan milik Kristen. Sorry to say, ini saya bilang nih. Apologia itu sudah ada waktu zaman Sokrates, digunakan untuk makna yang sama. Itu apa? Membela sesuatu. Kalau dipakai oleh orang Kristen, kemudian menggunakan diksi di kitab mereka, ya, bukan berarti itu menjadi milik Kristen, kan? Itu bahasa tidak beragama. Interpretasi apologet dalam makna terminologis yang digunakan Kristen boleh dijelaskan oleh Kristen. Itu yang tidak boleh kami pakai. Seperti kata Rasul yang ada dalam Al-Quran, ya. Tapi kata apologia ini tidak bisa lari dari sistem akademik, karena Anda perhatikan bahasa-bahasa ilmiah yang ada di Indonesia semuanya di dunia menggunakan bahasa Yunani. Psikologi itu bahasa Yunani, Pak, psi dan logos. Antropologi, antropos dan logos. Lalu ketika ada apologos, apologet, apologia, itu bahasa Yunani juga. Kecuali bahasa itu baru muncul dalam Bible, diperkenalkan dengan terminologi yang berbeda dari Bible. Sementara terminologinya, etimologinya sudah dahulu lebih digunakan di zaman Sokrates. Sebelum Sokrates itu udah ada Yesus belum ada. Jadi jangan ada diksi yang dipakaikan sudah ada sebelum Bible, sebelum kedatangan Yesus, ya. Dan ini sudah dipakai di khalayak ramai, sudah dikenal sebagai istilah untuk orang yang berdebat, karena Sokrates menggunakan itu pada saat dia ada di pengadilan, dipakai oleh orang Kristen, dimaknai secara terminologi. Jangan paksa, tidak boleh dipakai oleh orang lain karena agama, karena bahasa tidak beragama. Tapi kalau seandainya ada kata begini, ada kata yang tidak pernah diungkapkan secara terminologi, digunakan di mana-mana, lalu digunakan oleh kitab suci Anda, lalu kemudian memiliki terminologi langsung, maka itu milik kalian, bahasa agama, ada apa-apa. Ya, bahasa agama kalian. Contoh, diurapi misalnya. Kalau urap secara akar kata itu kalau nggak salah bahasa Jawa itu artinya mengelus-elus pakai minyak kalau nggak salah. Nah, tapi ternyata dalam kaidah Kristen dipakailah, kemudian dibakukan, diterima kenyataan bahwa artinya adalah orang yang dipilih Tuhan, diurapi Roh Kudus. Ah, kan itu bahasa terminologi agama. Kami tidak akan gunakan dalam kaidah agama kami. Tapi apologetika itu tidak ada bedanya dengan penggunaan kata psikologi dan juga antropologi. Begitu abangku. Ya. Aku pamit dulu sebentar ya, nanti aku balik lagi. Siap. Lanjut Bang Kripto. Bye-bye. Bye-bye. Ya, ini jadi daripada polemik kata Allah ya. Putus suara kau, Kripto. Lebih baik kan cari di bahasa Arabnya apa gitu. Apologet. Wah, ini saya tolak nih, Bang. Halo? Saya tolak nih. Halo? Ya, halo? silakan. Nah, ya. Halo? Halo? Ya, halo. Dengar? Halo. Jadi kenapa nggak mencari dari halo? Iya. Halo? Lanjut. Halo? Kedengerannya? Oke, jadi begini, kenapa nggak cari bahasa Arabnya apologet? Ada nggak di bahasa Arab daripada jadi polemik seperti kata Allah gitu? Kan kata Allah juga diapologet oleh orang-orang Kristen, tunggu. Itu adalah Arab Kristen sudah menggunakan sebelum abad ke-7. Ada transliterasi dan juga ya seperti kata Allah ya sama Allah. Itu dalam ilmu sorf bunyi beda aja, beda makna, ya kan? Jadi kalau Bang, biar saya jawab itu ya memang nama. Siap. Oke. Bang, mohon maaf dengan sangat. Anda tahu tidak ketika Yod, He, Vav dalam kaidah bahasa Ibrani dilatinkan menjadi YHWH, itu sama seperti Allah, Alif Lam Lam Ha dilatinkan menjadi ALLAH. Allah, ada pantulan, ada 2 L. Kalau mau bikin Allah, satu aja L-nya. Jangan pakai 2. Ya, nah, jadi abangku ada perbedaan antara Allah dengan kata apologia. Apologia ini adalah istilah yang digunakan di era sebelum Yesus hadir ke dunia di zaman Sokrates sebagai
penjauhan dari perbuatan membela kebenaran menurut perspektifnya masing-masing. Ini digunakan pada saat Sokrates sedang berdebat di pengadilan. Sudah ada kata apologet, dan kata ini bukan bahasa secara etimologi terminologi yang baru muncul dalam Bible, sehingga tidak bisa dikatakan bahasa agama. Bahasa akademik boleh digunakan. Sementara Allah, tidak ada satupun kitab suci baik bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Sanskrit, tidak ada satupun dari sebelum Adam lahir atau setelah Adam lahir yang ada kata Allah dengan dialek Arab, dengan huruf Latin, dengan huruf Yunani, dengan huruf Ibrani, tidak pernah ada. Kata ini baru muncul dalam Al-Quran dengan terminologi dijelaskan. Nama, be, is, me, Allah. Nama Tuhan. Gelar Tuhan, ilah. Nama Tuhan, Allah. Tidak ada satupun, baik kitab suci, kitab sejarah, tablet, inskripsi yang mengatakan bahwa Allah sebagai nama untuk Yesuskah? Makanya saya pernah challenge, tunjukkan satu benda, satu makhluk baik mati ataupun hidup dari zaman peradaban kuno Mesopotamia, Samaria sampai zaman Renaissance sampai tahun 2024, ada benda yang disebut Allah secara ilmiah kaidah bahasa dibenarkan. Kalau tidak ada, jangan pelintir. Nah, ini muncul dari Al-Quran. Ntar terminologinya diajarkan oleh pembawa Al-Quran. Kalau kata apologia, tolong hentikan semua bahasa akademik menggunakan bahasa Yunani. Tolong hentikan. Psikologi bahasa Yunani, antropologi bahasa Yunani. Giliran apologia mentang-mentang dicaplok oleh orang Kristen sebagai istilah untuk mereka pendebat dari kalangan Kristen, lalu nggak boleh dipakai. Saya katakan, terminologi dan etimologinya sudah dipakai di zaman Sokrates. Kemudian dicaplok oleh orang Kristen. Kecuali kami lakukan begitu. Sudah ada Kristen yang menggunakan kata Allah walaupun tidak tertulis dalam manuskrip atau inskrip atau apapun itu yang disebut dengan tulisan. Lalu kami caplok, boleh kalian komplain. Ketika kalian bilang orang Kristen Arab telah menggunakan kata Allah, pertanyaannya, siapa orang Arab Kristen dan dasarnya apa mengatakan bahwa Allah itu merujuk kepada Yesus? Kalau dikatakan Yesus ibnullah, nggak apa-apa, maksudnya Tuhannya Yesus. Saya sudah katakan, siapapun kalian, Hindu, kalian Kejawen, kalian Buddha, kalau kalian sebut pencipta alam ini Allah, ngapain aku larang? Karena memang faktanya begitu. Tapi kalau kalian bilang Yesus ini adalah Allah, itu namanya kurang ajar. Nama Tuhan kalian kasih ke orang lain. Jangan gitulah. Nama aku Rifa kalian kasih ke binatang seperti yang dilakukan si Rudi Simamora. Etis nggak itu? Kurang ajar namanya. Apalagi faktor kesengajaan. Ketika nama Tuhan sudah tahu itu nama Tuhan secara terminologi yang muncul dari kitab suci itu dan tidak pernah digunakan, sebelumnya tidak ada makhluk yang bernama Allah. Kok kalian bisa-bisanya kalian katakan bahwa Yesus adalah Allah? Dasarnya pun tidak ada. Wajar kalian dikatakan salah. Tapi kata apologia itu bukan punya Kristen. Kristen aja mencaplok. Karena kitab kalian ditulis oleh orang Yunani mungkin. Berbahasa Yunani. Gitu. Nah, oke. Saya bilang sama Bang Tuma ya, kalau